Apa saja yang ada dalam satu data center? Seperti apa isi suatu data center? Baik, ini ilustrasi pertama. Data center berisi rak-rak, kumpulan server-server, serta perangkat-perangkat lainnya di sana, yang ditata dengan sangat rapi supaya memudahkan kalau ada masalah menelusurinya bagaimana. Ini contoh lain diambil dari posisi agak atas, data center di bawah, kemudian ada pipa-pipa, saluran-saluran, serta kabel di atas semuanya. Kemudian ini contoh yang lain lagi. Perangkat-perangkat terhubung satu sama lain melalui kabel-kabel yang harus ditata dengan rapi, tidak hanya rapi secara visual, tapi biasanya ada pelabelan tiap kabel itu yang standar dengan aturan tertentu sehingga memudahkan menelusuri interkoneksi ketika terjadi suatu masalah. Kita kembali lagi memahami apa yang ada dalam satu data center, ya. Dari mulai data center tampak luar, kemudian di dalam biasanya ada entrance room, semua orang harus melalui entrance room dulu, ada pengisian buku tamu, ya, kemudian pemeriksaan dan sebagainya. Kemudian ada internal di dalam berbagai perangkat, mulai dari kabinet-kabinet yang berisi server serta perangkat lain, kemudian power backup systems, cooling systems, ya. Di bagian bawah biasanya di setup dengan raised floor, sehingga sebagian kabel itu dilewatkan ke bawah. Walaupun data center saat ini ada yang versi menggunakan kabel di atas atau atas dan bawah. Jadi ini deretan rak yang berwarna abu tua atau hitam. Kita lihat secara lebih dekat bagaimana isinya, ya. Rak ini itu pada prinsipnya ada dua ukuran yang populer, 19 inci dan 23 inci. Biasanya yang sejenis disimpan berderet, ya, satu baris, kemudian sampai jumlah tertentu, lalu ada jarak, kemudian baris lainnya, lalu ada label-label sehingga memudahkan menemukan suatu server ada di deretan yang mana, urutan yang mana, ya. Kemudian dalam satu rak itu ada kemungkinan satu perangkat yang ukurannya istilahnya satu ketinggian, satu U, ya, sampai yang ada 2 U, sampai ada yang satu perangkat sebesar raknya itu sendiri, bahkan lebih besar dari rak. Biasanya itu perangkat-perangkat khusus, ya, yang seperti itu. Makin ke sini itu makin tidak ada perangkat seperti itu. Kebanyakan perangkat-perangkat dalam ukuran standar yang scalable bisa ditambah dan dikurangi dengan sangat fleksibel, ya. Beberapa data center yang sangat besar untuk mempercepat instalasi ada yang menggunakan bentuk seperti kontainer yang sekali angkut di bawah satu kontainer itu tinggal setup hubungan antar kontainer. Sementara di dalam kontainernya sudah ada setup yang dilakukan sebelumnya. Nah, kalau ada pergantian tinggal diganti satu kontainer itu. Ya, ini yang terjadi sekarang sampai seperti itu. Lalu ini ilustrasi tentang ukuran rak, ya. Jadi tadi kalau lebarnya itu ada yang 19 inch, ada yang versi 23 inch, ya. Kemudian ketinggiannya itu ada yang 1 U istilahnya, ada yang 2 U. Tidak tertutup kemungkinan ada yang lebih, ya. Seperti ini contoh. Ini 4 U tapi lebarnya lebar setengah, half rack. Nah, ini contoh satu rak kabinet dengan berbagai perangkat, ya, dengan ukuran yang beraneka ragam.
Jadi mudah menempatkannya, tinggal dimasukkan ke dalam rak-rak itu karena ukurannya demikian standar, ya. Kemudian ini adalah contoh lain ini saja, contoh saja, ya, bagaimana proses memasukkan satu perangkat begini ke dalam rak. Sementara kalau kita perhatikan dengan teliti, di dalam satu perangkat, ya, itu bisa ada perangkat yang lebih kecil lagi. Tapi akhirnya dikemas seperti ini, dikemas dalam bentuk rak standar, ya. Dengan demikian jadi mudah, ya, memasukkan dan efektif penggunaan ruangnya itu, ya. Ini contoh yang lain, ya. Tidak tertutup kemungkinan di tempat-tempat tertentu kita masih menemukan, ya, ada PC server yang masih seperti ini. Data center itu sangat kompleks karena di dalam sebuah data center bisa ada ratusan ribu, mungkin mencapai juta perangkat. Bisa dibayangkan kalau satu perangkat punya puluhan, ya, puluhan atau bahkan ada yang lebih dari 100 terminal interkoneksi, serumit apa, ya, penataan kabelnya itu. Oleh karena itu perencanaan, ya, itu menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan sejak awal, dan kita melakukan setup itu harus sesuai dengan perencanaan itu. Baik, berikutnya ini ada satu video menarik memperlihatkan instalasi satu data center, ya, dari keadaan kosong sampai nanti tuntas semuanya. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya.